bertemu lagi dengan kakak Neng Ajin Fadilah. Nah, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Amin. Oke, baik. Kali ini kita akan belajar untuk adik-adik yang duduk di SD kelas 6 pada tema 2. Nah, pada tema 2 ini yaitu tentang persatuan dalam perbedaan dengan judul Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan indikator menjelaskan latar belakang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari mulai pembentukan BPUPKI, lanjut ke PPKI, hingga penulisan proklamasi sampai memproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, di sini kakak akan sedikit bercerita mengenai latar belakang proklamasi Indonesia. Nah, dimulai pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Nah, di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang disebut Dokuritsu Jumbichi Sakai berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan pencapaian kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Dan selanjutnya, momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyaningrat selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Taruchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, sementara itu di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Nah, para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Taruchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno dan Hatta dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang mengingatkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Nah, 2 hari kemudian saat Soekarno dan Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat. Nah, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis. Nah, antara yang anti dan pro Jepang, Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Nah, Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak bahkan memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul setelah mendengar kabar ini menimbulkan melalui radio BBC setelah mendengar deras-desus
Jepang bakal bertekuk lutut golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, namun golongan tua tidak ingin terburu-buru karena tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka mengingatkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Yang selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang termasuk Cairul Soleh, Sukani dan Wikani terbakar geloranya kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka, bergabung dengan gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran. Nah, pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka bersama Suharko Singgi, salah seorang anggota PETA dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno beserta Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan, lalu Hatta ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok ya sekarang. Nah, tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruhi oleh pihak Jepang. Nah, di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Nah, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Nah, Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka disitulah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Nah, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru menyaksikan memproklamasikan kemerdekaan. Nah, setelah tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, mengingat bahwa Hotel Indes yang sekarang Komplek Pertokohan di Harmoni saat itu tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya. Nah, sekarang yang dipakai gedung Museum Perumahan Teks Proklamasi sebagai tempat rapat PPKI diterima dan para tokoh di Indonesia. Nah, detik-detik pembacaan naskah proklamasi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 hingga 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri di ruang depan. Nah, hadir BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia seperti itu. Nah, teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik pada hari diketik ulang. Nah, oleh Sayuti Melik pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar, Pringdigobo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan dan Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu. Nah, dan Mawardi dipimpin oleh barisan pelopor. Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak dengan alasan pengerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seseorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latif Hendradiningrat, seorang prajurit PETA dibantu oleh Suhud untuk tugas tersebut. Seorang pengemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih, sangsaka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Nah, setelah bendera berkibar, Hadim menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Nah, lalu setelah upacara selesai, berlangsunglah kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin oleh S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta dan memberikan amanat singkat pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang terbentuk Republik atau NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia atau MPR yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu Soekarno dan Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan pertunjukan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, itulah dicerita mengenai latar belakang proklamasi Indonesia. Nah, jadi untuk mencapai sebuah proklamasi ada beberapa tahap yang sudah dilalui, di mana sudah dijelaskan tadi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat ya, yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Nah, di seluruh dunia. Disusul pada tanggal 9 Agustus 1945, pengeboman lagi oleh tentara Amerika Serikat, yaitu di Nagasaki, Jepang. Nah, membuat Jepang makin terpuruk yang pada akhirnya menarik tentara Jepang di seluruh dunia untuk ke Jepang karena kondisi Jepang sudah tidak memungkinkan. Nah, pada tanggal 10 Agustus 1945, kabar itu menyebar luas di Indonesia, atau bisa disederhanakan terdengar oleh Sultan Syahrir, sehingga Sultan Syahrir menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyiapkan panitia perumusan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Lalu, tanggal 12 Agustus 1945, Marsikal Terauchi menyampaikan kepada rakyat Indonesia melalui Bung Karno bahwa Jepang akan memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Seiring berjalannya waktu, kaum muda dan kaum tua ada ketidaksamaan persepsi yang menyebabkan kaum muda menculik kaum tua yang diantaranya Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir diculik oleh kaum muda ke Rengas Dengklok untuk merumuskan kemerdekaan. Nah, pada akhirnya kemerdekaan Indonesia yang tadinya akan diberikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945 dipercepat menjadi tanggal 17 Agustus 1945 berkat kaum muda menculik kaum tua ke Rengas Dengklok yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, dan akhirnya merdekalah Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 yang dibentuk republik dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan sebagai presiden pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama. Nah, kali ini adik-adik pada sudah tahu dong latar belakang kemerdekaan Indonesia. Di sini kakak boleh nanya tidak? Sudah dijelaskan tadi kan? Siapakah yang menjahit bendera? Benar, Ibu Fatmawati. Lalu siapakah yang mengibarkan bendera merah putih? Benar, Latif Hindadiningrat yang dibantu oleh Suhun. Nah, oke, baik adik-adik, pintar sekali ya. Nah, untuk materi sekarang dicukupkan ya. Semoga adik-adik paham dan mengerti ya. Oh iya, jangan lupa di like ya videonya pada channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe juga YouTube Humanika Laborti. Terima kasih.